teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yusuf Indra. Kali ini momennya kan momen Idul Adha ya, momen Idul Adha. Terus ya saya ucapkan selamat merayakan ya bagi seluruh umat muslim yang ada di seluruh Indonesia dan juga dunia ya. Ini kan berhubung kita sedang pandemi, terus kondisinya juga PPKM ya, jalan-jalan juga banyak ditutup, terus banyak yang usaha juga agak seret ya, banyak kan disuruh tutup dan juga jamnya kan juga dibatasi. Nah ini kita juga harus banyak memikir banyak buat siasat lah supaya tetap bisa berjalan kan ya. Bagi teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi ya, terutama kan sakit lambung kan juga sakit yang lama ya, dan juga mungkin ada yang sempat banyak keluhan terus kok nggak sembuh-sembuh ya gitu ya, terus panik setiap saat. Itu kan banyak ya, kita banyak mengalami hal tersebut, apalagi kalau awal-awal sakit kan juga sangat takut lah, apalagi kan kondisinya sekarang juga pandemik ya, berita tentang corona itu juga banyak, terus mungkin juga mengenai kabar duka yang juga sering ya, kabar duka itu sering di tempat saya juga. Itu mayoritas semua sudah kenal lah, apalagi yang rumah saya juga kecil kan, itu maksudnya paling kecil cuman 2 gang ya, 2 gang lah, itu mayoritas kena semua. Yang meninggal itu ada 6 orang meninggal. Nah itu nah kita kan juga ada kabar duka, terus info di televisi juga banyak. Itu kan juga membuat anxiety kita juga meningkat kan ya, kita jadi takut sehingga antibody kita juga menurun. Nah tips saya dulu kan juga di awal kali corona kan juga itu ya, pernah kena satu keluarga itu istri saya juga mempunyai riwayat asam lambung kan ya. Dia cuman mengeluh nggak bisa mencium ya, dia bisa membau, itu aja sih. Terus kalau pertuaan yang laki kan sempat panas gitu aja. Kalau saya kan tidak ada sensasi kan ya, saya tidak merasakan apa-apa. Nah kuncinya sebenarnya itu adalah pada apa yang kita konsumsi ya, setiap hari itu menjadi kunci utama kita untuk tetap bugar, tetap siap untuk menghadapi virus ini ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih khawatir, masih bingung, terus takutan di mana-mana ya, sudah sakit gini, terus ada sakit ada berita corona dan lain sebagainya lah. Sebenarnya kalau kita itu menjaga pola makan kita makan yang bergizi, terus nggak tahu ya, kalau saya kan sakit GERD dulu itu kan setiap hari buat jamu, buat sesuatu yang yang membuat lambung saya itu segera membaik lah, seperti makannya itu enggak pedas ya, terus isinya makanannya itu banyak mengandung protein, terus lebih banyak ke
makanan yang mengandung kuah, dan juga apa ya, kalau bisa kan direbus ya. Saya sering buat apa ya, bahasanya ya, jangan kuning lah gitu, enggak apa ya, asam-asam ya, cuman enggak pernah saya kasih asam ya. Jadi jangannya benar-benar kuning gitu aja, kan ada kunirnya kan di dalamnya, kan bagus untuk apa, pencernaan. Terus saya juga sering buat jamu kunir ya, kunir terus dicampurin dengan kayu manis, bisa juga pakai temulawak ya, serai. Nah itu kan setiap hari itu saya sering membuat seperti itu ya, sering membuat makanan apa, minuman hangat dan juga buat jamu-jamuan. Nah karena itu menjadi pola ya, menjadi pola setiap hari. Sudah berapa bulan tuh saya terima, sebelum corona kan, sebelum corona bukan bulanan ya, tahunan ya mestinya, tahunan. Nah pas menghadapi corona, tubuh kita sudah siap. Nah itu loh, kenapa kok tubuh sudah siap ya, soalnya setiap hari yang dilakukan itu adalah sesuatu yang bisa membuat imun kita itu terus survive ya, terus olahraga ya. Jadi saya juga terbiasa olahraga dan juga berjemur. Nah itu ya, jadi kuncinya sebenarnya adalah rutinitas kita setiap hari untuk menjaga imun. Soalnya saya pada waktu itu merasa kalau tubuh saya sehat, bisalah menghadapi virus ini ya, kita bisa tetap survive, bisa tetap apa ya, beraktivitas normal lah kan. Beneran kan ya, ketika tubuh saya sehat, tubuh saya survive, nah dihinggapi sekalipun kan juga seberapa ngefek ya, nggak seberapa ngefek. Apalagi kita juga masih muda ya, resikonya juga semakin rendah. Apalagi kita juga yang tidak punya sakit paru-paru, jantung kan, seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu takut ya, yang penting kita makan yang bergizi, kita perbanyak olahraga, kita membuat jamu-jamuan ya. Nah, rempah-rempahnya juga bagus ya. Nah itu ya kuncinya. Jadi begitu punya masih takut, anxiety sangat tinggi lah, saya sarankan untuk kita siapkan diri kita siapkan imun kita supaya tetap apa ya, pertahanan terbaik adalah diri kita sendiri ya sebenarnya. 3M itu keren, 3M, 4M atau 5M lah itu ya. Itu sebenarnya untuk apa ya, menghindari virus ya. Tapi ya masa bisa ya virus dihindari terus-terusan, mestinya dia sesuatu yang tidak nampak ya, kita bisa mencegah lah untuk berkontak dengan mereka. Cuman kan seberapa, yang paling tepat itu adalah kita mempersiapkan diri ketika berhadapan dengan mereka. Itu ya, itu langkah yang paling tepat ya menurut saya. Nah kita siapkan diri kita siapkan imun kita sehingga kita tetap survive ketika berhadapan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman yang punya apa, yang belum vaksin ya, mungkin ya segera divaksin ya. Dan vaksin kan jadi apa ya, membuat seluruh tubuh kita ya, antibodi kita itu bisa berkenalan dengan virus yang telah dilemahkan ya, sehingga kalau kita terkena virus corona, nah tubuh kita tuh sudah merespon lah, mengetahui strategi untuk melemahkan dan memusnahkan virus tersebut. Gunanya vaksin kan seperti itu ya. Kalau teman-teman masih ada yang takut vaksin dan lain sebagainya ya, kita harus siap untuk berhadapan dengan mereka soalnya ya. Itu ya. Nah bagi teman yang masih merasakan sensasi seperti keliangan, terus mata kabut, berkunang-kunang dan lain sebagainya, itu sebagai indikasi ya kalau lambung belum sehat. Nah terus mungkin ada salah dengan pola makannya ya. Pola makan, ada yang tangga saya itu bilang
saya minum madu, tapi madu campur jahe kok tiba-tiba perut saya tidak enak ya. Saya ulangi terus menerus. Nah, terus saya bilang, jahe itu kalau saya sih saya hindari ya, soalnya saya juga merasakan hal tersebut, sehingga selama ini saya tidak berani makan jahe kalau perut belum benar-benar fit ya. Kalau perut ada agak enak ya, saya hindari memakan jahe itu. Nah, dia baru sadar, oh iya ya, selama saya makan jahe memang pasca itu mesti perutnya tidak enak gitu ya. Jadi bisa jadi karena makan kita ada yang salah ya, ada sesuatu yang kita makan tuh bisa memicu lah asam lambung seperti itu ya. Seperti kasus tetangga saya kan seperti itu. Yang kedua, perihal makan ya, terus yang kedua pola tidur ya. Jadi mungkin teman-teman tidurnya terus begadang dan sebagainya ya, sehingga melupakan bahasanya tubuh itu perlu istirahat, perlu beregenerasi sel supaya tetap luka di lambung itu bisa segera tertutupi ya. Itu kan butuh istirahat malam ya. Sehingga kalau teman-teman begadang terus ya tidak selesai itu nantinya sakitnya ya. Jadi saran saya untuk punya jadwal tidur yang tepat ya. Jam 10 ya jam 10 malam, terus jam 11 ya jam 11. Cuman kalau bisa sih antara jam 10 tuh ya, jam 10 tuh langsung tidur ya. Nah, itu seperti itu. Terus habis itu keliru makan, terus jam istirahat juga mungkin tidak diindahkan ya. Tidak ada ya, acak lah, itu juga mempengaruhi kan ya. Terus yang ketiga adalah itu lupa untuk berolahraga ya. Jadi olahraga itu penting untuk itu menunjang tubuh kita supaya kuat dan bisa ototnya itu bisa, salah satunya juga itu ya, melatih saraf-saraf kita juga kan ya. Nah, olahraga itu penting. Kalau saya olahraganya sih cuman jalan kaki, mungkin lari kecil. Kalau teman-teman masih dalam kondisi sakit ya mending jalan kaki aja ya, jalan kaki itu. Soalnya kalau lari itu sesuatu kan mesti membuat perut kita tuh bergoyang ya. Nah, itu bisa memperburuk nanti. Mending jalan kaki ya. Jalan kaki dulu aja kalau masih ada sensasi. Kalau tidak ada sensasi ya lari-lari ya gak apa-apa ya. Nah, itu terus apalagi ya, jangan lupa lah, yang terakhir itu adalah jangan terlalu memikirkan sakitnya ya. Kalau kita terlalu mikir sakit terus, nah itu nanti nggak selesai soalnya. Kita jadi lupa tentang kehidupan kita lupa tentang keluarga kita lupa tentang ekonomi kita ya, pekerjaan kita larikan semuanya. Nah, nanti kan bisa runyam masalahnya ya. Jadi anggap saja tubuh kita itu ya sehat lah, tubuh kita sehat, cuman kita sakit kecil lah, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak beraktivitas secara normal ya. Kayak gitu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya doakan bagi teman-teman yang sedang muncul sensasinya segera hilang ya. Terus yang masih dalam proses penyembuhan segera sembuh, dan jangan lupa ya untuk bahagia ya. Bahagia itu adalah kunci dari kesembuhan. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.